Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Ika Sukmawati, NIM 252520110001. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan sedikit mengenai proses adaptasi dalam studi ekologi manusia mata kuliah ekologi manusia. Pernah nggak sih kalian berpikir kenapa manusia bisa hidup di berbagai tempat? Ada yang tinggal di daerah pegunungan yang dingin, ada yang tinggal di daerah pesisir pantai yang panas, ada juga yang tinggal di daerah yang rawan banjir maupun kekeringan. Nah, ternyata itu semua berkaitan dengan kemampuan manusia untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Di video ini, kita akan membahas apa itu ekologi manusia, bagaimana hubungan manusia dalam lingkungan, serta mengapa adaptasi perilaku menjadi bentuk adaptasi yang paling penting dalam kajian ekologi manusia. Sebelum membahas adaptasi, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ekologi manusia. Secara sederhana, ekologi manusia adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Lingkungan di sini bukan hanya alam seperti hutan, sungai, laut, atau gunung, akan tetapi juga mencakup lingkungan sosial, budaya, ekonomi, bahkan teknologi. Mengapa hubungan ini penting? Karena manusia sangat bergantung pada lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita membutuhkan air untuk minum, tanah untuk bercocok tanam, udara untuk bernafas, dan berbagai sumber daya alam lainnya. Sebaliknya, lingkungan juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Misalnya, penebangan hutan yang berlebihan dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Pembuangan limbah ke sungai dapat mencemari air dan mengganggu kehidupan makhluk hidup lainnya. Artinya, hubungan manusia dan lingkungan adalah hubungan timbal balik. Manusia mempengaruhi lingkungan dan lingkungan juga mempengaruhi manusia. Lalu ada ekologi manusia secara khusus, yaitu ekologi manusia membahas hubungan antara manusia dengan populasi dan organisasi sosial, budaya, dan lingkungan tempat hidup mereka. Misalnya, ketika jumlah penduduk semakin banyak, kebutuhan terhadap pangan, air, lahan juga meningkat. Akibatnya, pemanfaatan sumber daya alam menjadi semakin besar. Disinilah pentingnya mengelola lingkungan yang baik agar kebutuhan manusia tetap hidup tanpa merusak lingkungan. Contoh yang sederhana adalah penggunaan kantong plastik belanja yang bisa dipakai berulang kali atau kebiasaan memilah sampah. Hal-hal seperti ini merupakan bentuk hubungan yang baik antara manusia dengan lingkungan. Dalam mempelajari hubungan manusia dengan lingkungan, terdapat dua pandang utama, yaitu deterministik dan posibilistik. Nah, yang pertama ada deterministik. Teori deterministik beranggapan bahwa lingkungan merupakan faktor utama yang menentukan kehidupan manusia. Misalnya, masyarakat yang tinggal di daerah pantai umumnya bekerja sebagai nelayan karena sumber daya yang tersedia adalah laut. Sedangkan masyarakat di pegunungan lebih banyak menjadi petani sayuran karena kondisi tanahnya yang subur dan udara yang sejuk. Namun, teori ini memiliki kelemahan karena menganggap manusia hanya mengikuti kondisi lingkungan. Lalu, yang kedua ada posibilistik. Berbeda dengan deterministik, teori posibilistik menyatakan bahwa lingkungan memang memberikan batasan, tetapi manusia memiliki kemampuan berpikir, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi sehingga dapat memilih berbagai cara untuk beradaptasi. Misalnya, daerah yang awalnya kering dapat dijadikan lahan pertanian melalui pembangunan irigasi. Contoh lain adalah penggunaan rumah kaca untuk pertanian, teknologi desalinasi air laut, maupun penggunaan panel surya sebagai energi alternatif. Teori ini menunjukkan bahwa manusia tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi juga mampu mengubah lingkungan sesuai kebutuhannya. Nah, dari kedua sudut pandang tersebut muncullah konsep adaptasi perilaku. Adaptasi perilaku adalah
perubahan sikap, kebiasaan, atau tindakan yang dilakukan manusia sebagai respon terhadap perubahan lingkungan agar tetap mampu bertahan hidup dan memenuhi kebutuhannya. Lingkungan selalu mengalami perubahan baik karena faktor alam maupun aktivitas manusia. Oleh sebab itu, manusia harus mampu menyesuaikan perilakunya. Contohnya, ketika musim hujan datang lebih lambat akibat perubahan iklim, petani mengubah jadwal tanam agar hasil panen tidak gagal. Ketika terjadi banjir, misalnya ada yang meninggikan rumahnya, ada yang membuat tanggul, ada pula yang memilih pindah ke tempat yang lebih aman. Lalu ada saat pandemi COVID-19, masyarakat mengubah perilaku dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Semua contoh tersebut menunjukkan bahwa manusia mampu menyesuaikan perilaku sesuai kondisi lingkungan. Nah, mengapa adaptasi perilaku dianggap paling cocok dalam kajian ekologi manusia? Karena perilaku merupakan bentuk tanggapan manusia yang paling cepat terhadap perubahan lingkungan. Jika terjadi perubahan suhu, bencana, atau kondisi sosial, manusia tidak perlu menunggu perubahan biologis yang membutuhkan waktu sangat lama. Manusia cukup mengubah kebiasaan dan tindakannya. Misalnya, ketika cuaca sangat panas, manusia memakai pakaian yang lebih tipis, memperbanyak minum air, atau menggunakan kipas angin dan AC. Selain itu, adaptasi perilaku juga merupakan bentuk adaptasi yang paling fleksibel atau luas. Artinya, setiap orang dapat memilih cara yang berbeda dalam menghadapi masalah lingkungan sesuai dengan kemampuan budaya maupun teknologi yang dimiliki. Misalnya, ketika terjadi banjir, ada masyarakat yang meninggikan rumah, ada yang membuat tanggul, ada yang memperbaiki saluran drainase, bahkan ada yang memilih pindah ke tempat yang lebih aman. Hal ini yang membuat adaptasi perilaku menjadi fokus utama dalam kajian ekologi manusia. Nah, adaptasi perilaku ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada idiosinkretik, yang kedua ada kultural. Yang pertama adalah perilaku idiosinkretik. Merupakan cara penyesuaian yang dilakukan oleh setiap individu. Misalnya ketika cuaca panas, ada orang yang memilih menggunakan payung, ada yang memakai topi, ada juga yang memilih tetap berada di dalam ruangan. Dan yang kedua ada perilaku kultural atau perilaku budaya. Nah, berbeda dengan perilaku individu, perilaku ini dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama sesuai budaya yang berlaku. Contohnya seperti gotong royong membersihkan lingkungan atau subak di Bali dalam pembagian air irigasi atau aturan adat yang melindungi hutan. Lalu ada peran budaya dalam adaptasi. Budaya membantu manusia beradaptasi melalui teknologi, organisasi, dan ideologi. Teknologi membantu manusia mengatasi berbagai masalah lingkungan seperti melalui irigasi, panel surya, atau sistem peringatan dini bencana. Organisasi membantu masyarakat bekerja sama dalam menjaga lingkungan, misalnya melalui bank sampah atau kelompok tani. Sedangkan ideologi atau nilai budaya membentuk kebiasaan masyarakat untuk menjaga lingkungan seperti gotong royong dan tidak membuang sampah sembarangan. Semua itu membantu manusia menyelesaikan masalah dengan lebih efektif sekaligus meningkatkan kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, itu tadi pembahasan mengenai proses adaptasi dalam studi ekologi manusia. Dari materi ini kita dapat memahami bahwa manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Manusia memang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, tetapi manusia juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi melalui perubahan perilaku, teknologi, organisasi, dan budaya. Oleh karena itu, adaptasi perilaku menjadi bentuk adaptasi yang paling penting karena merupakan
respon yang paling cepat dan paling fleksibel dalam menghadapi perubahan lingkungan. Semoga penjelasan dalam video ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kalian mengenai ekologi manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.